jawabannya hari ini. Semangat nggak untuk memulai pembelajaran? Semangat, Bu. Baik, kalau semangat, Ibu mulai pembelajaran kita, yaitu ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baiklah, kita langsung saja ke pembelajaran kita sekarang ya. Pembelajaran kita sekarang mengenai teks geografi. Tapi sebelum itu, sebelum Ibu memulai menjelaskan apa itu teks geografi, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Minggu lalu kita belajar teks drama, Bu. Benar ya, minggu lalu kita mempelajari teks drama. Siapa yang tahu apa itu teks drama? Ya, Bu. Teks drama adalah teks yang berisi percakapan antar tokoh dan dapat dipentaskan, Bu. Benar sekali ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah Anda semua mampu menjelaskan pengertian teks geografi. Yang kedua yaitu Anda semua mampu mengidentifikasi karakteristik dari teks geografi. Dan yang ketiga adalah Anda semua mampu menganalisis struktur teks geografi. Baik, langsung saja pada materi kita yaitu mengenal apa itu teks geografi. Siapa yang tahu apa itu teks geografi? Saya, Bu. Silakan Kak. Teks biografi adalah suatu teks yang menceritakan mengenai kehidupan seseorang berdasarkan fakta dan ditulis oleh orang lain untuk memberikan inspirasi dan keteladanan. Baik, terima kasih Zoro. Betul ya jawaban dari Zoro. Yaitu teks biografi adalah narasi faktual tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain, berisi riwayat hidup, perjuangan dan pencapaian tokoh untuk memberikan inspirasi, teladan atau motivasi. Dengan tujuan adalah mengedukasi pembaca melalui kisah hidup, tokoh terkenal atau berpengaruh, menonjolkan kelebihan dan teladan mereka. Baik, selanjutnya sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian semua. Semuanya di sini ada mengidolakan seseorang nggak? Ada, Bu. Ada yang tidak ya. Idolanya pasti ada artis, guru, atau atlet, atau tokoh nasional. Mungkin ada juga K-pop ya. Baik, Ibu bertanya nih kepada Mbak Wada. Siapa idola Mbak Wada? Idola saya mama saya, Bu. Mamanya. Kenapa Mbak Wada mengidolakan mamanya? Karena mama saya itu pekerja keras dan tidak pernah menyerah, Bu. Nah, dari cerita Mawaddah kita itu udah mengetahui ya, itu riwayat hidup dan teladan dari orang yang dikagumi oleh Mawaddah. Dan dari cerita Mawaddah kita mengetahui bahwa teks biografi itu tidak hanya tentang tokoh terkenal, tapi juga orang-orang di sekitar kita yang bisa menginspirasi kita ya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai apa saja karakteristik teks geografi. Siapa yang tahu apa saja karakteristik dari teks geografi? Saya, Bu, berdasarkan fakta dan menginspirasi, Bu. Nah sekali ya jawaban dari Putri. Karakteristik dari teks biografi yang pertama berdasarkan fakta ya. Isinya adalah harus sesuai dengan fakta kehidupan tokoh yang sebenarnya. Yang kedua, naratif objektif, yaitu menceritakan peristiwa dalam bentuk narasi yang berdasarkan sudut pandang orang ketiga. Yang ketiga yaitu mengandung teladan, yaitu memberikan motivasi, inspirasi, dan cerminan hidup bagi pembaca. Yang keempat, fokus pada tokoh berpengaruh. Itu seringkali mengangkat tokoh terkenal,
sebelum Ibu lanjut ke materi, kita akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Semuanya siap? Siap, Bu. Ice breaking kita adalah menebak nilai teladan. Ibu akan menyebutkan perilaku orang sehari-hari, tapi kalian yang menebak nilai teladan yang terkandungnya ya. Contohnya, saya datang ke sekolah tepat waktu. Nilai teladan yang terkandungnya apa? Disiplin. Nah, rajin bisa, disiplin bisa. Selanjutnya, kita mulai lagi ya. Selanjutnya, saya mengerjakan tugas sekolah walaupun sulit, tapi saya tidak mencontek. Jujur. Selanjutnya, nilai perilakunya itu saya mendengarkan pendapat orang lain ketika diskusi kelompok. Itu nilai teladan dari? Benar sekali ya. Udah semangat semua? Semangat. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu mengenai struktur teks biografi. Siapa yang tahu struktur teks biografi? Saya, Bu. Struktur teks biografi yang pertama adalah orientasi, yang kedua peristiwa penting, dan yang terakhir adalah reorientasi, Bu. Benar ya. Struktur dari teks biografi yang pertama orientasi atau bagian pengenalan. Itu memberikan gambaran awal tentang tokoh, termasuk nama lengkap, tempat atau tanggal lahir, latar belakang keluarga dan pendidikan. Dan yang kedua itu peristiwa penting atau bagian isi. Itu menceritakan perjalanan hidup, masalah yang dihadapi, perjuangan, karir, dan pencapaian tokoh secara kronologis. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, itu bagian reorientasi atau bagian penutup. Itu berisikan pandangan, ulasan atau komentar penulis terhadap tokoh yang diceritakan, seringkali menekankan kembali nilai inspirasinya. Baik, ini Bu ada contoh teks biografi ya. Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk membacakannya, dan yang lain akan menyimak ya, karena Ibu akan bertanya tentang struktur dari teks yang akan teman kalian bacakan. Ibu meminta kepada Uswatun untuk membacakan. Baik, Bu. Teks biografinya berjudul Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan nasional Indonesia yang lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Ia memiliki nama asli Raden Masuwardi Surjaningrat. Sejak muda, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap pendidikan dan kondisi masyarakat pribumi pada masa penjajahan Belanda. Dalam perjalanan hidupnya, Ki Hajar Dewantara aktif menulis dan menyuarakan kritik terhadap sistem pendidikan kolonial yang hanya menguntungkan kaum tertentu. Akibat perjuangannya, ia pernah diasingkan ke Belanda. Namun, pengalaman tersebut justru memperluas wawasan dan pemikirannya tentang pentingnya pendidikan yang membebaskan dan memerdekakan manusia. Sepulang dari pengasingan, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan tamat siswa pada tahun 1922. Perguruan ini memberikan kesempatan belajar bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun keturunan. Ia menekankan bahwa pendidikan harus menumbuhkan kebebasan berpikir, karakter, dan rasa cinta tanah air. Hingga kini, pemikiran Ki Hajar Dewantara masih relevan dan menjadi dasar sistem pendidikan nasional Indonesia. Semboyannya yang terkenal, Ingar Sung Tulodo, Ingma Dia Mangunkarso, Tutwuri Handayani, mengajarkan nilai keteladanan, semangat, dan dukungan dalam mendidik generasi penerus bangsa. Perjuangan dan pengabdiannya patut dijadikan teladan oleh generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih kepada Uswatun yang telah membacakan teks Ki Hajar Dewantara untuk kita semua. Baik, Ibu akan mengajukan pertanyaan nih. Dari teks Ki Hajar Dewantara, analisis struktural bagian orientasinya pada paragraf berapa? Silakan Nara. Pada paragraf pertama, Bu, karena berisi pengenalan tokoh, nama, tempat, dan tanggal lahir, Bu. Benar ya, bagian orientasi itu pengenalan tokoh, tempat tanggal lahir. Selanjutnya Ibu akan bertanya mengenai bagian penutupnya atau reorientasinya. Siapa yang terdapat pada paragraf berapa?
Saya, Bu. Silakan Sanifa. Pada paragraf terakhir, Bu, karena berisi kesimpulan pandangan tentang keteladanan beliau, Bu. Baik, betul ya jawaban dari Sanifa. Baik, tak terasa waktu kita telah berlalu dengan cepat. Sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu ingin meminta kepada salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta kepada Jeffrey, silakan. Baik Bu, jadi pada hari ini kita belajar tentang teks biografi. Teks biografi menceritakan tentang kehidupan seorang berdasarkan fakta dan mengandung keteladanan, Bu. Bagus sekali jawaban dari Jeffrey ya. Baik Anda semua, sebelum Ibu akhiri pembelajaran, Ibu ingin mengasih kalian tugas di rumah ya. Ini tugasnya itu tuliskan biografi singkat tentang orang terdekat seperti orang tua, guru, atau tokoh yang kalian kagumi. Lalu tentukan struktur dan nilai teladannya ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.